melalui ibadah live streaming bersama dengan muda-mudi Gereja Bethel Indonesia kilometer 79, kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami meninggikan Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan, sebab memang hanya Engkaulah yang layak disembah, hanya Engkaulah yang layak dipuja, hanya Engkaulah Tuhan yang dihormati, ditakuti, bahkan dari orang-orang kudus-Mu sendiri. Abraham menaruh hormat, nabi-nabi menaruh hormat, rasul-rasul menaruh hormat, dan sampai kami di generasi akhir ini, kami juga menunjukkan rasa hormat kami, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan dan nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, ajarlah kami, supaya kami semakin mendalami kehendak maupun rencana Tuhan, supaya kami kuat, supaya kami bisa berjalan dan menempuh perjalanan akhir ini bersama dengan Tuhan sendiri. Jangan pernah biarkan, jangan pernah tinggalkan, tapi Tuhanlah penolong dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang berbicara senama Tuhan, dan siapapun yang pada malam hari ini mengikuti ibadah lewat live streaming ataupun mendengarkan materi khotbah ini, Tuhan menjamah mereka seperti Tuhan menjamah kami hari ini, memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali remaja pemuda yang hadir. Saya ucapkan salam kasih dari Tuhan. Shalom. 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 Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Remaja pemuda yang saya kasihi, dan jika ada yang mendengar di luar dari gedung gereja ini, harus sama-sama menyadari bahwa betapa pentingnya kita mempergunakan waktu yang ada. Betapa pentingnya setiap orang percaya mempergunakan waktu yang ada. Sebab waktu yang terlewatkan tidaklah mungkin kita akan kembali ke zaman itu, tetapi kita menghadap di hari depan kita, menjalani waktu-waktu atau masa-masa di depan kita. Tetapi jika orang tidak mempergunakan waktu dengan baik, atau sama artinya membuang hari-hari dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, bagaimana mungkin dia bisa mengulang semua hal itu? Bagaimana mungkin dia bisa mengulang atau mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang-orang yang benar-benar bisa mempergunakan waktunya dengan sangat baik? Maka tidak heran bahwa apa yang dinubuatkan oleh kitab Amos, dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, saya bacakan kepada kita. Hendaklah para pendengar juga memperhatikan apa yang dibacakan dalam Amos pasal 8 ayat yang ke-11 ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini akan tergenapi justru di hari-hari akhir ini. Semua kita tahu, bukan saja di Indonesia, tetapi nyaris di seluruh dunia,
yang namanya rumah ibadah, keramaian, tempat hiburan, tempat wisata rekreasi, pemerintah di negeri masing-masing menutup total, mengingat peristiwa yang sangat begitu menyesakkan dada bagi orang yang tidak yakin kepada Tuhan, ya, akan menggentarkan hidupnya. Untuk keluar dari rumah pun dia pasti akan sangat takut sekali. Tapi ini fenomena yang terjadi, tidak bisa disangkali Bapak dan saudara-saudara yang kasih dan para pendengar semua. Kita sudah masuk kepada zaman yang seperti ini. Nah, berkaitan dengan Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, berbahagialah anak-anak Tuhan, berbahagialah orang-orang percaya yang terus-menerus menggunakan waktu dan kesempatan yang dia punya dan diberikan Tuhan kepada dia, dan dia tahu bahwa waktu itu adalah kenikmatan yang sangat begitu luar biasa, bersumber dari Tuhan, seakan-akan diperuntukkan bagi dirinya sendiri, dipergunakan dengan baik, dengan membangun hubungan komunikasi yang begitu erat sampai betul-betul bisa melekat dengan Tuhan. Tapi alangkah malangnya orang-orang yang membuang waktunya atau tidak mempergunakan kesempatan yang ada. Persis seperti Amos 8 ayat ke-11 ini. Apa katanya tadi, saudara-saudara yang kekasih? Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau gereja-gereja di lockdown, rumah-rumah ibadah di lockdown, khususnya yang berada di garis merah, yang mungkin kita bisa sudah baca, dengar di media, misalnya DKI Jakarta, ya mungkin termasuk di antara itu, daerah Jawa Barat atau beberapa daerah lainnya. Saya tidak tahu dengan Riau ini berada di garis mana. Apakah kuning? Kalau merah sih tidak. Kuning atau masih hijau. Di Riau terakhir yang saya baca dari situsnya khusus berbicara tentang virus ini, mungkin ada lebih kurang 7 orang yang dirawat, tapi mungkin orang dalam pengawasan atau ODP itu cukup banyak, karena ada banyak warga Indonesia yang tadinya bekerja di luar negeri, tapi karena di tempat bekerjanya tidak ada lagi kesempatan bekerja atau perusahaan ditutup, maka mereka kembali ke Indonesia, khususnya ke Riau, dan itu ribuan orang. Tapi kalau dibilang ODP, bukan berarti orang itu sudah positif kena kepada COVID-19, ya. Tapi dalam pengawasan pun, kalau ada orang sakit, ini saya sampaikan kepada kita semua, jangan langsung ikut-ikutan kita bilang, itu ada kena loh, sudah kena virus. Wow, ya, ada orang yang berani berkata seperti itu, ya. Ada orang yang mengatakan sudah kena di sana. Nah, seperti ini kemarin di pasar Minggu, sibuk semua. Saya juga melihat videonya ketika disemprot. Ternyata tetangganya sendiri di situ, belum pasar lagi pun jualan di tempat yang berdekatan. Ternyata bukan karena penyakit virus. Dengar-dengar sudah pulang sekarang. Sakitnya apa? Sakit mah kronis. Tapi coba kita lihat betapa mudahnya orang menelan informasi yang salah. Nah, makanya kalau firman Tuhan juga salah dikabarkan dari mimbar, betapa banyaknya manusia akan sesat. Dan yang herannya, orang lebih cenderung mempercayai yang tidak benar daripada yang benar.
Gitu. Nah, di sini letak perbedaan orang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau orang percaya, tolak ukurnya adalah ada tertulis atau tidak ada tertulis. Jadi bukan karena ide seseorang, kecerdasan seseorang, pintarnya seseorang dengan talenta berbicara yang hebat, atau mungkin dengan bahasa-bahasa ilmiah yang hebat, sehingga orang bisa tersesat. Itu sebabnya kepada kita semua harus ditegaskan, apakah benar tertulis demikian? Ya. Apakah benar tertulis demikian atau tidak? Jadi tidak mudah terseret oleh informasi-informasi yang keliru maupun juga informasi yang menyesatkan. Nah, Tuhan sendiri mengirimkan kelaparan ke negeri, bukan kelaparan akan makan dan minum, kehausan atau air, melainkan mendengar firman Allah. Ada orang kangen sekarang ke gereja, tapi gereja tutup. Tetangga sebelah berkata, "Wih, enak juga gereja kalian." Ya, sama seperti ini, bisa live streaming, jemaat bisa dengan bahagia senang hati membuka di channel kita melalui Facebook, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu berapa orang tadi sekitar jam 4 sore yang melihat atau mendengar khotbah melalui streaming. Ada yang mendengar tadi? Coba angkat tangan berapa orang? Nggak ada? Ada. Oke, beberapa orang. Kemudian juga di luar daripada jemaat juga kita bisa melihat ada orang-orang yang bergabung mendengarkan itu. Nah, tapi coba lihat, ya, tetangga kami bilang bahwa kami sudah sekian lama tidak ke gereja. Kita masih bersyukur mempergunakan media yang seperti ini, sehingga dimanapun kita berada, di situ tangan Tuhan terulur menolong kita melalui suara kebenaran firman Allah. Ya, kita pergunakan media ini, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kesempatan yang penting ini pun tidak dipergunakan dengan baik, saya tidak tahu kemana lagi orang ini akan pergi. Ya, ini sama artinya mempermainkan kesempatan yang ada, dan pada akhirnya bukan sekedar mempermainkan kesempatan itu, tapi sedang mempermainkan Tuhan. Dan nasibnya orang-orang yang bermainkan Tuhan adalah dalam kitab Amsal pasal yang pertama. Mari kita lihat, ya, apa kata Tuhan kepada orang-orang yang mempermainkan kesempatan. Amsal 1 ayat yang ke-26. Demikian firman Allah, "Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu," ayat 28, "pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan tertegun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku." Ayat yang ke-29. Oleh karena apa? Oleh karena mereka benci kepada apa? Pengetahuan, dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ayat 30, "Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku." Inilah nasibnya orang-orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik, sehingga kemalanganlah yang menimpa. Apa nasibnya? Hai saudara-saudara sekalian, kalau suasana yang mencekam ini, ancaman yang sewaktu-waktu bisa menyerang siapapun, ya, murka yang turun ini tidak memandang bulu,
Entahkah orangnya gemuk ataukah dia seorang yang kurus, entahkah dia berumur tinggi ataukah dia menjadi seorang bayi atau remaja pemuda. Dia tidak pilih bulu, semua dihajar. Ya, dia tidak mengenal kulit atau warna kulit seseorang. Dia pun tidak akan mengenal tingginya pangkat dan kedudukan seseorang. Dia pun tidak mengenal status kehidupan seseorang. Entahkah dia kalangan bawah, kalangan menengah, atau kalangan atas yang disebut dengan bangsawan. Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi untuk sekarang ini. Sama sekali tidak ada tempat. Sekali lagi saya katakan, sekalipun rumah kita mungkin seperti menara yang tinggi, jangan kira malapetaka tidak bisa mengejarmu sampai ke puncak sana. Saya mendengar informasi dan berita bahwa di sebuah kapal perang Amerika Serikat yang isinya ada lebih kurang 5.000 pasukan militer dengan perlengkapan senjata yang super lengkap di situ. Nah, padahal mereka berada di tengah lautan. Mungkin ada beberapa militer yang kembali ke pangkalan di daratan, tetapi kemudian di sana dia kena dengan virus itu dan kembali ke kapal, dan sekarang sudah ribuan orang terpapar di dalamnya. Coba kita pikir, ya, senjata apa yang tidak ada di dalam kapal itu? Semua senjata ada, bahkan yang tercanggih ada di situ. Tapi manusia dibuat menjadi kecil dan bodoh oleh virus yang diizinkan oleh Tuhan. Terlalu kecil manusia. Bahkan saya berpikir begini, seakan-akan andai virus itu bisa bicara, dia pasti ngomong sama manusia, sebenarnya walaupun aku kecil, kamu jauh lebih kecil daripada aku, karena kamu tidak bisa berhadapan dengan aku. Tidak seorang. Pangeran Charles pun kena. Perdana Menteri, Menteri Budi Karya, Menteri Perhubungan Indonesia, dan beberapa kepala daerah yang kita dengar sudah kena. Artis-artis yang hebat, tokoh-tokoh yang hebat, bahkan juga atlet olahragawan yang sangat terkenal pun bisa kena. Termasuk rakyat jelata bisa kena. Betapa rapuhnya kita di hadapan benda kecil ini. Itu sebabnya saya selalu menekankan kepada kita, kita harus mencari tempat perlindungan, dan Tuhanlah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Haleluya. Hanya Dia seorang, tidak ada yang lain. Walaupun kita kaya raya, punya uang triliunan rupiah, orang itu pun bertekuk lutut. Sekalipun dia punya ruang bawah tanah yang begitu dalam, jangan kira tidak mungkin berani virus masuk ke dalam ruang bawah tanah yang dalam, atau setebal apapun tembok rumah kita, atau setebal apapun pakaian APD, alat perlengkapan di diri, pakaian yang dipakai oleh para dokter itu hanya memperlambat saja. Tetapi ingat baik-baik, ketika kita sudah dilindungi oleh Tuhan, tidak pun dengan perlengkapan-perlengkapan yang sangat sempurna untuk ukuran zaman ini, di situ pun engkau akan dijaga oleh Tuhan. Tapi mari pergunakan waktu yang ada. Sebab orang yang mempergunakan waktu yang ada, dia akan menerima materai perlindungan Tuhan. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 9, justru pohon-pohon lebih bernilai dan berharga daripada manusia. Tuhan
justru menyayangkan jangan disentuh tanaman-tanaman, tapi manusia yang disakiti, manusia yang disiksa, manusia yang disiksa. Dalam Wahyu pasal yang ke-9, mari kita perhatikan firman Allah. Saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini pun dengarkan baik-baik. Tidak kebetulan saudara boleh bergabung di channel ini, boleh bergabung mengikuti Facebook ini. Saya katakan kepada saudara, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai. Engkau harus membuka dirimu hari ini. Dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Tapi kalau naik kita ke ayat yang ke-4, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Hebat ya, ngeri ya. Kalau di Riau ini nyaris setiap tahun terjadi kebakaran hutan. Setiap menjelang musim kemarau seperti ini, ada kita baca banyak spanduk-spanduk yang didirikan oleh pihak kehutanan, pihak kepolisian, dari militer atau pemerintah daerah, bahwa ada hukum yang akan menyentuh seseorang jika dia dengan sengaja membakar lahannya. Maka orang yang punya lahan harus menjaga lahannya, ya, bukan supaya lahannya itu jangan dibakar orang, tapi kalau sampai dibakar orang, dia pun bisa dijerat oleh hukum. Yang artinya apa? Di Riau ini sudah terkenal sampai ke negara tetangga, pengekspor asap, membagi asap hampir tiap tahun. Tapi kita berterima kasih, kiranya tahun ini tidak ada lagi kebakaran hutan. Tapi apa yang terjadi ketika dibakar? Itu sama artinya ratusan, mungkin sampai ribuan hektar lahan yang berdiri di situ adalah kayu-kayu terbakar. Tetapi terbalik, dalam Wahyu pasal yang ke-9, justru pohon-pohon dan tanam-tanaman dijaga oleh Tuhan, disayangkan oleh Tuhan. Tapi siapa yang disiksa? Yang disiksa, yang harus mengalami penderitaan adalah dia yang tidak memiliki atau tidak menerima atau tidak memakai materai Tuhan. Kenapa orang ini tidak memakai materai Tuhan? Karena orang ini tidak mempergunakan waktu dengan baik. Dia membuang-buang waktunya. Oh, tapi kita dan para pendengar, kita harus bertobat. Kalau masih ada peluang dan kesempatan ke depan ini, ayo rubah semua, ya, kealfaanmu, kemalasan kita, keacuh tidak acuhan kita, membuang waktu-waktu yang ada diberi oleh Tuhan. Sekarang waktunya, jika masih diberi kesempatan, ya, oleh Tuhan. Tapi kalau masih dipakai, dipergunakan Tuhan, atau kita masih diberi kesempatan, maksud saya, kita harus kejar ketertinggalan kita. Sama seperti Rasul Paulus berkata, padahal zaman Paulus masih banyak kesempatan. Dia berkata apa? Aku melupakan apa yang di belakang dan berlari-lari pada tujuan. Kepada siapa? Kepada Kristus.
Ini waktunya kita berlari, bukan berlambat-lambat. Betapa malangnya manusia yang berlambat-lambat. Contoh dalam Alkitab sudah ada. Istri Lot. Istri Lot diberi kemurahan, diberi kemurahan. Diberi kesempatan, diberi kesempatan. Apa buktinya dia mendapatkan kemurahan? Malaikat Tuhan menarik dia. Ya, walaupun hati istri Lot itu tertinggal di Sodom, langkahnya seperti mau keluar dari Sodom, tapi hatinya terikat di Sodom. Kemurahan masih diberi oleh Tuhan, ditarik malaikat Tuhan bersama dengan suaminya. Tapi begitu dilepas, hatinya kembali ke Sodom. Dia melihat Sodom. Hukumnya siapa yang memandang ke belakang, maka dia pasti akan mati. Jadilah peristiwa itu menjadi sebuah sejarah. Apakah kita yang hari ini harus menjadi tonggak sejarah berikutnya, yang kemudian tercatat di kitab yang lain, tidak masuk dalam kerajaan sorga? Oleh karena apa? Tidak mempergunakan waktu yang ada. Jangan pernah bahwa aku ini masih muda, aku masih punya kesempatan yang banyak, aku masih bisa mencapainya di hari-hari yang akan datang. Mungkin kita bisa berkata, biarlah yang tua lebih dahulu dan jauh lebih serius daripada saya. Entar nanti aku seumuran dengan dia, baru aku serius seperti dia. Kan banyak orang seperti itu. Ada yang bilang begitu di sini. Ya. Di luar sana banyak kita temukan yang demikian. Ya, makanya muncul bahasa dan istilah dunia. Masa muda, masa hura-hura. Ya, hura-hura. Tetapi orang percaya yang memiliki materai Kristus, ya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini. Terus apa? Diam di rumah Tuhan. Berapa lama? Seumur hidupku. Haleluya. Itu tempat kita. Itu warna hidup orang benar. Itulah wajah orang-orang yang dimateraikan oleh Tuhan. Itu materainya. Tetapi di masa-masa seperti ini yang tidak mempergunakan waktu yang baik, ini sama artinya kita tidak punya dasar fondasi kehidupan. Ketika bencana malapetaka datang, kita tidak berkutik. Sekalipun kita Amsal tadi menunjukkan ada orang-orang yang teriak-teriak kepada Tuhan. Ya, memang kitab Perjanjian Baru juga berkata bahwa nanti juga ada orang-orang yang berkata, Tuhan, Tuhan. Ya, Tuhan, Tuhan, dengan segala bentuk pengakuan, dengan segala bentuk pengakuan perbuatan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami telah mengusir setan demi nama? Kan begitu nanti yang terjadi. Tetapi Tuhan berkata, aku akan berterus terang. Saudara-saudara semua, kalau di akhir nanti Tuhan berterus terang, dan keterus terangan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Ya, yang dalam bahasa Yunani digambarkan bahwa aku tidak pernah menikmati kamu. Aku tidak pernah menikmati kamu. Selama hidup tidak pernah dinikmati oleh Tuhan. Apa artinya? Masa muda ini harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Pujianmu, pujian yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Katakan amin. Nyanyianmu, pelayananmu, hidupmu, hari-harimu, perkataan-perkataanmu menjadi perkataan-perkataan yang membangkitkan, menggairahkan bagi orang lain.
bukan memadamkan semangat orang lain. Tuhan ingin menikmati itu dalam hidup kita. Makanya betapa indahnya Kornelius. Kornelius mempergunakan waktu yang ada, walaupun dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Yang dia lakukan adalah sebatas yang mampu dia bisa kerjakan. Tapi karena itulah batas pengertian, itulah batas kemampuan yang memang dia punya, Tuhan menikmati itu. Tuhan menikmati itu. Ya, saking Tuhan menikmati momen-momen hidup daripada Kornelius, Tuhan gak bisa menahan diri. Dia perintahkan malaikat Tuhan. Ya, dia perintahkan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan berbicara kepada Kornelius. Dan Kornelius perintahkan orang jemput Petrus. Dan Petruslah menyampaikan kabar selamat kepada mereka. Maka Kornelius dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mempergunakan waktu yang ada. Haleluya. Jadi seberapa mampumu, lakukan itu untuk Tuhan. Apa yang bisa kau kerjakan dengan pengertian yang kau punya, kemampuan yang kau punya, maka sebatas itu lakukan saja. Tuhan berkenan atas perbuatan-perbuatan yang demikian, dan itu akan menutupi semua ketelanjangan kita. Sebab orang ketika tidak punya perbuatan-perbuatan hidup yang baik dan benar, dia disebut seperti orang yang telanjang. Sebab perbuatan-perbuatan benar akan berubah di hadapan Tuhan menjadi pakaian kita, pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih, berkilau-kilauan, bersinar. Perbuatan benar itu bersinar. Orang bisa merasakan cahaya, kemilau dari perbuatan itu. Termasuk khotbah ini, saya sampaikan dengan segala ketulusan hati, termasuk bagi kamu semua yang mendengar di luar sana. Karena Yesus mengasihi kamu, dan Tuhan perintahkan aku menyampaikan firman kepada kamu. Karena aku juga dikasihi Dia, seperti itu juga kamu dikasihinya. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita harus punya fondasi yang kuat. Kita harus memiliki fondasi, dasar yang kuat. Tanpa memiliki dasar yang kuat, kita pasti akan roboh. Saya tambah sedikit lagi. Inilah nasibnya orang kalau tidak punya dasar, karena tidak mempergunakan waktu yang ada. Amsal pasal 10, Amsal pasal yang ke-10. Ayat ini sangat penting dan menarik kepada kita semua. Ayat yang ke-25, Amsal pasal 10 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Amsal pasal 10 ayat yang ke-25. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas atau dasar yang abadi. Artinya orang benar itu punya alas, punya dasar, punya pondasi. Dan ketika kita punya dasar, kita punya pondasi di tengah-tengah ancaman yang mengerikan, musibah pandemi COVID-19 ini. Ketika kita punya dasar, Alkitab berkata, engkau tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Kau punya dasar. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Saya harus bacakan ini kepada kita. Maka biar selesai semua kegelisahan, biar selesai semua kekhawatiran dan ketakutan, kita harus teliti dengar baik-baik ayat ini. Yesaya 28 ayat 16. Demikian firman Tuhan.
Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Perhatikan, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dasar yang bersumber di Sion. Terlalu panjang kalau diuraikan ini. Tentu kita harus mengenal apa itu Sion. Tetapi secara garis besar, Sion itu adalah pusat dari pengajaran firman. Orang yang berada pada pusat pengajaran firman Tuhan, pasti engkau tenang menghadapi gelombang pasang dunia ini. Amin. Pasti tenang, tidak akan gelisah. Mungkin kita bisa petik pelajaran dari ikan di lautan yang besar, yang luas. Ketika gelombang besar terjadi, ombak menggulung di permukaan laut, kapal-kapal tidak berdaya. Padahal kapal-kapal ini besar, tidak berdaya, tidak bertahan, dan ditenggelamkan. Tapi adakah ikan yang mati ketika ada gelombang yang besar? Tidak ada ikan yang mati. Kenapa ikan di laut tidak mati padahal gelombangnya besar? Apa yang dia lakukan? Ketika gelombang besar, ikannya malah menyelam ke dalam. Dia justru masuk ke dalam. Pelajarannya adalah ketika gelombang besar dalam dunia ini, mari kita mendalami kehidupan kita. Masuklah ke dalam Kristus, tempat persembunyian kita yang aman. Gelombang boleh terjadi, badai boleh menghajar di daratan sana, tetapi ikan di laut dia menyelam, dia berenang, dia menikmati suasana flora, fauna yang ada di dasar lautan sana. Dia tidak menghiraukan gelombang itu ketika dia sudah menyelam dalam. Artinya semakin mendalam kepada Tuhan. Orang pun yang semakin mendalam rohani iman percaya kepada Tuhan, dia tidak gentar menghadapi COVID-19. Dia justru semakin takut kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Semakin takut kepada siapa? Yesus Kristus. Sebab Yesuslah yang berkuasa bisa mencabut nyawa seseorang. Orang bisa kena dengan COVID-19, tapi COVID-19 tidak berkuasa mencabut nyawa seseorang. Tapi kalau sudah Tuhan izinkan, jangankan dengan COVID-19, mungkin jatuh terduduk pun bisa langsung meninggal dunia. Maka jangan pernah takuti apa yang ditakuti oleh dunia. Marilah takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Pegang dada kita semua, katakan, Tuhan, aku belajar takut terus padamu. Aku mau takut hanya kepada Yesus saja. Engkau yang menghancurkan kegelisahan ini. Aku mau menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita pada saat malam hari ini. Sampai di sini pemberitaan renungan firman Tuhan sama live streaming dan juga di hadapan beberapa pemuda-pemudi Gereja Bethel Indonesia. Saya Pendeta Ebenezer Silalahi, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia, kilometer 9. Saya sampaikan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Menyanyilah atas kemurahan hati Tuhan bagi kita sekalian. Katakan, memang benar bahwa musim boleh berganti, tapi Tuhan menyertai kita semuanya. Keadaan bisa berubah, zaman bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah biarkan dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Naikkan pujian, kita akan sembah Yesus. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi Kandis dan sekitarnya. Kita doakan gereja-gereja. Kita doakan pendeta-pendeta. Kita doakan saudara sebangsa dan setanah air kita, supaya semua berada dalam perlindungan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan dinyatakan bagi Indonesia.
Indonesia bisa bangkit dari semua masalah ini. Dan kita doakan Presiden Republik Indonesia, kita doakan semua petugas-petugas keamanan baik TNI maupun Polri, kita doakan semua tim medis yang bertugas sebagai garda terdepan, sekaligus garda terakhir yang berhadapan dengan COVID-19 ini. Kita doakan gubernur kita doakan bupati kita doakan camat kita doakan lurah, RT RW, semua warga tetangga kiri kananmu, muka belakangmu, sanak saudaramu, doakan. Tuhan tempat persembunyian kita bersama. Mari menyanyi, angkat suara kepada Tuhan bahwa musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Takkan berubah selamanya, tetap percaya. Amin. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara
sehingga kami belajar taat kepada Tuhan, dan Engkau membuat dasar yang teguh dalam kami, sehingga kami tidak gelisah, sehingga kami tidak takut, sehingga kami tidak khawatir. Bahkan kami menjadi pendoa syafaat bagi negeri ini. Kami mengangkat tangan dan berdoa untuk Kandis yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turunlah kemurahan Tuhan bagi Kandis ini. Terlindungilah Kandis ini ya Tuhan. Jauhkan mara dan bahaya, jauhkan serangan malapetaka, jauhkan orang-orang yang ketakutan ketika berhadapan dengan musibah dan ancaman ini. Tetapi kami mengangkat tangan supaya kasih karunia Allah turun, kemurahan Tuhan bagi Kandis turun. Maka terbungkuslah Kandis ini dalam nama Yesus. Engkau membungkus Kandis ini dan semua warga di Kandis ini. Engkau juga menyelamatkan Kabupaten Siak. Engkau juga melawat Provinsi Riau, di mana kami boleh ada Tuhan. Kami mengasihi provinsi ini. Kami berada di bumi lancang kuning ini Tuhan. Ada saudara-saudara kami yang beberapa yang positif kena kepada COVID-19. Kami mengangkat tangan berdoa, kiranya turunlah kuasa-Mu, musisat-Mu, kuasa kesembuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maupun Tuhan suspek COVID-19 yang belum tentu positif, dimanapun mereka berada, sekaligus keluarga mereka, kami doakan Tuhan menyertai, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga mengangkat tangan memohon kemurahan Tuhan untuk seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 17.000 pulau di Indonesia, terdiri dari ratusan suku, dan ada suku-suku bangsa juga di Indonesia. Mereka dan kami semua adalah milik Tuhan. Indonesia milik Tuhan. Indonesia memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kami memuliakan Tuhan Yesus Kristus, dan kasih sayang Tuhan menyelamatkan Indonesia. Kami berdoa bagi presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Betapa besar beban yang Kau pikulkan untuknya Tuhan. Mungkin kami tidak banyak bisa membantu, tapi kami mengangkat tangan menjadi pendoa syafaat baginya. Berkatilah hamba-Mu itu Tuhan. Karena tidak ada pemimpin yang tidak diangkat oleh Tuhan, maka kami percaya dialah hamba-Mu ya Tuhan. Berilah pertolongan dan perlindungan kepadanya, kepada keluarganya, kepada anak cucu menantunya Tuhan, dan pada wakil presiden, para menteri kabinet yang berjuang bersama-sama. Berkati mereka semua dan keluarga mereka. Mereka bekerja siang dan malam tanpa memusingkan dirinya, tanpa memusingkan keluarganya, mengabdi seutuh sepenuhnya untuk bangsa ini. Maka kami doakan berkati mereka. TNI, Polri yang juga berjuang di barisan depan, para dokter, perawat, para bidan, semua tenaga medis yang berada di ujung tombak maupun juga di ruang-ruang laboratorium penelitian. Engkau yang mengurapi mereka, menguduskan mereka, memberkati mereka,
memberikan imun kekebalan oleh kuasa darah Yesus Kristus, sehingga mereka selamat dalam menjalankan tugas. Mereka punya keluarga yang ditinggalkan sementara waktu demi menolong orang lain. Kami berdoa untuk mereka, balaskan apa yang mereka lakukan dan perbuat untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah besok. Kelompok-kelompok yang ada, jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah lewat live streaming, berkati Tuhan. Tidak kurang mulia Tuhan kami buat, tidak akan kurang pujian kami, tidak akan kurang penyembahan kami, tapi justru semakin kami memuliakan Allah. Dari keadaan yang harus memaksa kami harus berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah, tapi beri hamba-Mu hikmat dan kuasa pengurapan dari surga, sehingga dimanapun umat-Mu berada, ketika mengikuti ibadah lewat live streaming ini, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bahkan anak-anak rohani kami di daerah yang mungkin mereka juga mengikuti ibadah lewat live streaming ini, berkati mereka. Dan semua orang yang tergabung melalui ibadah live streaming, dimanapun dia berada, Tuhan memberkati mereka. Kami menutup ibadah persekutuan pemuda, bahkan ibadah live streaming pemuda malam hari ini. Kiranya tangan Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Perlindungan-Mu adalah yang terbaik yang kami terima sepanjang hidup kami, dan pasti kami aman bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memberi persembahan kami, kiranya turunlah berkat dan pengurapan Tuhan bagi kami semua. Marilah pulanglah dan bawalah berkat Tuhan dalam hidup saudara. Jadilah berkat oleh karena Tuhan. Kiranya turunlah anugerah yang maha besar dari Bapa dalam surga, cinta Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.